Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat dengan belajar dari rumah. Kembali kita akan belajar bahasa Indonesia dengan saya Apsari. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi teks diskusi. Ada 4 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai melalui pembelajaran teks diskusi ini. Nah, yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual. Kemudian, kalian menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Setelah kalian mengidentifikasi dan menyimpulkan, kalian pun menelaah pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual. Nah, setelah kalian memahami dengan baik bagaimana teks diskusi itu, kalian pun masuk ke menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Ya, jadi ada 4 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai: mengidentifikasi, menyimpulkan, menelaah, dan menyajikan teks diskusi. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan fokus pada mengidentifikasi dan menyimpulkan teks diskusi, alias kita akan berkenalan dulu dengan teks diskusi. Sebelum kita masuk ke materi teks diskusi, kita akan bahas dulu hal-hal yang sedang terjadi dalam 1 tahun terakhir ini. Mulai dari kedatangan virus corona ke Indonesia di awal tahun 2020. Nah, mulai menyebar dan ternyata makin banyak sampai pemerintah harus melaksanakan ini nih, PSBB. Pembatasan sosial berskala besar yang ternyata sampai saat ini masih dilaksanakan meskipun sudah berganti nama menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro alias PPKM yang kabarnya akan diperpanjang lagi sampai 8 Maret 2021. Nah, PSBB kemudian menerapkan protokol kesehatan dan dari PSBB ini masuk ke kebijakan di dunia pendidikan, yaitu pembelajaran jarak jauh. Tepat sekali, kalian sudah 1 tahun nih, hampir 1 tahun kalian melaksanakan pembelajaran jarak jauh alias sudah belajar dari rumah. Diawali dari Maret 2020 sampai sekarang di awal 2021 kalian masih berjuang dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, yang terakhir, di awal tahun 2021 ini kita kedatangan vaksin COVID-19 dan sekarang sudah ada yang divaksin. Ya, jadi sudah tenaga-tenaga kesehatan di Indonesia ini sudah mulai divaksin coronavirus. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal pembuka menuju new normal atau era adaptasi kebiasaan baru. Semoga kita segera pulih kembali dan bisa belajar seperti biasa lagi. Nah, itu tadi hal-hal yang sedang terjadi selama 1 tahun terakhir di sekitar kita. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi ya untuk pembelajaran kali ini. Baik, membuka pembelajaran kali ini, kalian simak dulu video berikut ini. Kami sudah mengevaluasi hasil daripada SKB. Pada Jumat minggu lalu, pemerintah mengumumkan surat keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan tentang pembelajaran tatap muka. Dalam SKB yang dibacakan Mendikbud Nadiem Makarim, pemerintah memutuskan untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021. Namun pemerintah memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menentukan kesiapan pembelajaran tatap muka ini.
Kebijakan pemerintah tentang pembelajaran tatap muka membuat wali murid di Situbondo, Jawa Timur dilematis. Kekhawatiran muncul lantaran kasus positif COVID-19 di Situbondo terus naik hingga melebihi 830 kasus. Gitu. Apalagi 2 sekolah ini gurunya ada yang positif. Tapi gimana lagi, namanya kalau udah kebijakan sekolah tatap muka ya harus tatap muka. Saya berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan benar. Reaksi beragam dikeluarkan dari para murid, mulai dari siswa SD hingga mahasiswa. Sebagian siswa berpendapat setuju jika sekolah dibuka, namun sebagian diantaranya menolak wacana pembukaan sekolah di masa pandemi COVID-19. Para siswa merasa cemas jika nanti kembali ke sekolah lantaran takut terpapar COVID-19. Tanggapan saya ketika kampus akan dibuka dengan pembelajaran offline, saya kurang setuju. Untuk di universitas saya khawatir karena kan tidak bisa dikontrol gitu. Setuju. Karena kalau sekolah di rumah kadang nggak fokus, terus aku pengen main sama teman-teman. Setuju. Karena saya ingin bermain dengan teman, dan kalau sekolah di rumah itu pelajaran kurang paham. Setuju. Karena biar ada cerita bareng-bareng aja sama teman. Kan udah akhir tahun nih, udah kelas 12. Daripada di rumah terus bosen. Para pelajar ini berharap bahwa pihak pemerintah dan pihak sekolah memberikan jaminan bahwa pembukaan sekolah tidak akan menimbulkan klaster baru COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, bagaimana setelah kalian menyimak video tadi? Ya, apakah mewakili isi hati kalian sebagai seorang siswa juga? Ya, sekarang kita fokus dulu nih ke video yang sudah kita simak. Kita akan bahas dulu dari permasalahannya. Apa sih yang dibahas dari video tadi itu? Ya, tentang kebijakan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Ya, jadi memang awal tahun 2021 ini rencananya pemerintah akan mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi kembali lagi ke peraturan daerah setempat. Apakah daerahnya itu sudah masuk ke zona yang memungkinkan untuk tatap muka atau belum. Jadi memang video ini diambil dari akhir tahun 2020. Ternyata setelah kita jalani di 2021 ini tetap masih belum bisa tatap muka ya, karena virus corona penyebarannya bukan semakin menurun, malah semakin meningkat. Nah, itu jadi permasalahannya tentang kebijakan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Ya, ada berbagai pendapat yang diutarakan, mulai dari wali murid sampai para siswa SD, SMP sampai mahasiswa ya. Nah, pendapat-pendapatnya kita akan bahas satu persatu di sini. Wali murid itu merasa dilematis. Tahu dilema itu apa? Ada yang tahu apa itu dilema? Dilema itu berada dalam situasi yang sulit, jadi bingung, sangat bingung ya, untuk menentukan pilihan di antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Itu dilema, karena memang kebijakan pembelajaran tatap muka ini sungguh dilematis, karena di satu sisi penyebaran virus corona masih sangat tinggi, di sisi lain lebih efektif belajar tatap muka. Lebih efektif atau tidak itu belum tentu ya, kembali lagi ke pribadi masing-masing, karena ini jadi pro dan kontra lagi nanti ya. Nah, kemudian dari video tersebut sebagian siswa itu merasa tidak setuju dengan kebijakan pembelajaran tatap muka karena katanya cemas kalau sampai tertular virus corona ketika bersekolah kembali. Karena memang setuju dengan pembelajaran tatap muka karena katanya kalau belajar dari rumah itu merasa tidak fokus, jadinya kurang paham, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, jadi tidak ada motivasi belajar karena motivasi tertinggi kalian datang ke sekolah adalah bermain bersama teman-teman, kata siswa-siswa dalam video tadi. Kalau kalian setuju yang mana nih? Yang cemas dengan penyebaran virus corona, takut tertular, atau
biasa saja, yang penting saya belajar di sekolah dan bisa bertemu dengan teman-teman. Saya rasa paling banyak yang ketiga ya. Itu tadi pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui video di awal tadi ya. Ada yang dilema, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka. Kita ambil solusinya dari permasalahan ini. Jadi kembali lagi tetap ke pemerintah. Jadi para pelajar ini berharap pihak pemerintah dan sekolah memberikan jaminan bahwa pembukaan sekolah tidak akan menimbulkan klaster baru COVID-19. Jadi mau dibuka lagi ataupun tidak, yang terpenting sekolah jangan sampai jadi penyebaran baru atau klaster baru dari penyebaran virus corona. Karena kalau sudah di sekolah menyebar, wow, itu pasti banyak sekali orang-orang yang akan terpapar virus ini. Nah, tetap, jadi dimanapun kalian berada, terapkan protokol kesehatan supaya tetap terhindar dan hidup sehat. Ya, dari video tadi kalian bisa simpulkan apakah video tadi termasuk ke dalam teks diskusi atau bukan. Nah, supaya lebih jelas lagi, mari kita akan bahas mengenai diskusi. Nah, pernahkah kalian berdiskusi? Saya kira pernah ya. Meskipun yang didiskusikannya terkadang hal-hal yang tidak penting, tapi seharusnya yang didiskusikan adalah hal-hal yang penting. Karena diskusi itu memuat pro dan kontra. Jadi pasti dalam sebuah diskusi itu ada pendapat pro dan pendapat yang kontra. Karena inti dari diskusi adalah memadukan pendapat berbeda, baik itu pendapat yang pro maupun pendapat yang kontra. Nah, pendapat pro atau pihak yang pro ini adalah pihak yang mendukung ya terhadap kebijakan, keadaan atau pelaksanaan kegiatan. Jadi pro ini bukannya profesional atau jago, tetapi yang mendukung terhadap kebijakan yang ada atau yang mendukung terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Itu pihak yang pro. Nah, di balik pihak yang pro ada pihak yang kontra. Nah, pihak yang kontra ini adalah pihak yang tidak mendukung alias tidak sepaham. Jadi dia itu menyanggah pada pihak yang mendukung. Jadi dia menyanggah apa yang disampaikan oleh pihak pendukung atau pihak pro. Berarti itu kontra ya. Jadi ulangi lagi, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau yang pro mendukung terhadap permasalahan yang dibahas, kalau kontra berarti pihak yang menyanggah atau tidak mendukung permasalahan yang dibahas. Itu perbedaannya. Nah, tujuan dari diskusi ini bukan untuk mencari perbedaan pendapat, tetapi justru mencari kesimpulan alias solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dibahas. Jadi bukan mencari perdebatan, tapi justru mencari solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Itu inti dari teks diskusi ya. Nah, kita simpulkan berarti teks diskusi ini adalah teks atau tulisan yang di dalamnya terkandung beberapa pendapat dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, setelah kita bahas mengenai diskusi dan teks diskusi ini, berarti video yang sudah kita simak bersama di awal video pembelajaran ini merupakan cuplikan dari teks diskusi, karena di sana terdapat permasalahannya, yaitu kebijakan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Kemudian ada berbagai pendapat, baik itu pro maupun pendapat yang kontra berdasarkan kebijakan tersebut. Dan ada solusinya juga, kembali lagi ke pemerintah sebagai pemegang kebijakan tadi ya. Jadi tetap harus mengambil kebijakan yang baik, jangan sampai sekolah menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Ya, itu tadi tentang video yang sudah kita simak. Nah, setelah kita mempelajari alias berkenal dengan teks diskusi, nah sekarang giliran kalian untuk menunjukkan kompetensi kalian pada pembelajaran kali ini. Saya sudah menyiapkan sebuah teks, silakan kalian baca dan temukan gagasan pokok dari setiap paragrafnya.
Lalu ada tabel juga di sana, langsung kalian lengkapi tabelnya berdasarkan teks diskusi yang kalian baca. Ya, itu tadi tugasnya. Sebagai penutup video pembelajaran kita kali ini, seperti biasa ada kata motivasi. Bosan. Pasti kalian sudah merasa bosan dengan PJJ ini, tapi ingat motivasi dari saya kali ini. Bosan bukanlah alasan untuk meninggalkan, melainkan cobaan untuk membuktikan seberapa kuatkah kamu untuk berjuang dan bertahan. Nah, jadi ketika merasa bosan, yuk kita lawan, kita usahakan buang rasa bosan, jangan sampai kalian malah meninggalkan PJJ dan melupakan tugas-tugas, tapi harus tetap berjuang dan bertahan di tengah keadaan yang memang belum menyenangkan ini. Tapi supaya menyenangkan, yuk buat diri kalian menikmati apapun yang sedang terjadi dengan hati yang gembira. Ya, itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Kita sudah membahas tentang teks diskusi. Pada materi selanjutnya masih kita bahas teks diskusi. Kita akan fokuskan pada menelaah dan menyajikan gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat dengan belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.